Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Dian Putri Oktavia. Saya dari Prodi S1 Fisioterapi dengan NIM 21103010187. Di sini saya akan memberitahu beberapa nama-nama persendian yang ada di shoulder complex atau lingkar bahu. Terlihat ya. Jadi dimulai dari di sini, ini namanya adalah sternoclavicular joint. Lalu di sini ini ada yang namanya acromioclavical joint. Lalu yang di sini ini namanya adalah Lalu yang di sini ini adalah glenohumeral joint. Lalu yang terakhir ada di sini, ini namanya adalah scapulothoracic articulation. Jadi, di sini ada yang namanya sternoclavical joint, yang di sini ini namanya adalah acromioclavical joint, lalu yang di sini ini adalah glenohumeral joint, lalu yang terakhir di sini adalah scapulothoracic articulation. Oke, dilanjut dengan tulang scapula. Di sini bisa dilihat dari tulang anterior dan posterior. Nama-nama tulangnya ada juga lateral. Di sini nama-nama tulangnya akan saya sebutkan. Ini dengan ini namanya acromioproses. Kalau yang ini yang bulat ini seperti cincin lingkaran ini, dengan bagian di sini, sekitar sini, ini namanya glenoid fossa. Kalau yang di sini, di bagian tengah sini, ini namanya, ini namanya axilla border. Kalau yang di ujung sini, yang bagian bawah ini namanya inferior inferior angel. Lalu kita pindah ke bagian mana ya? Sini. Ini dengan sini, ini namanya coracoid proses. Lalu di bagian sini ini ada spine. Lalu di sini namanya ini adalah superior angel. Yang di sini superior angel nih, yang di sini di bagian atas. Superior kan artinya atas. Lalu yang di sini dengan yang di sini pinggir namanya vertebral border. Oke, yang tadi dilanjut yang bagian lateral karena tadi belum dibahas. Ini adalah acromioproses, yang ini adalah coracoid proses, ini adalah glenoid fossa yang seperti lingkaran ini ya, namanya glenoid fossa. Oke, kita lanjut ke bagian tulang clavikula. Di sini ada bagian terbagi menjadi 3 bagian. Di sini, dan di sini. Ini namanya adalah sternal end, ini body, ini adalah acromial end. Kalau di sini kita bisa lihat dari bagian superior dan inferiornya. Oke, kita lanjut ke bagian sternum ya. Ini terbagi menjadi 3 bagian. Bagian paling atas kepalanya, badannya, dan ujungnya ekor. Di sini namanya adalah manubrium. Di sini namanya body atau badan. Yang di sini adalah siposis proses atau kita bisa sebut singkatannya PX. Kita lanjut ke bagian humerus. Di humerus ini kita bisa melihat menjadi 2 bagian, yaitu posterior dan anterior. Di bagian anterior ini di sini, dan di bagian posterior ini bagian yang sama ini adalah di bagian head, kepalanya ini dan ini. Lalu ini adalah anatomical neck, yang ini adalah surgical neck, yang ini adalah shaft atau body. Lalu di bagian anterior di sini, ini bisa kita sebut dengan laser tubercle. Yang ini adalah big pital glove. Kalau yang ini adalah greater tubercle. Lalu yang ini adalah deltoid tuberculi. Oke, kita lanjut ke bagian sendi dan ligamen. Ini adalah interclavicular ligament. Lalu di bagian ini dan ini sama, ini ya. Ini dan ini sama. Itu namanya adalah costoclavicular ligament. Lalu di bagian sini ya, ini yang ini
Ini adalah sternoclavicular ligament. Dilanjut ke bagian yang satunya. Ini adalah acromioclavicular ligament. Lalu yang ini, dua ini jika dijadikan satu, ini adalah coracoclavicular ligament. Lalu kalau yang ini adalah ini yang tarik garis ke belakang ini. Ini adalah coracomial ligament. Di bagian selanjutnya, yang tadi disebut coracomial ligament ini yang tarik garis ke belakang ini. Lalu yang ini namanya adalah coracoclavicular ligament. Lalu yang di bagian sini ini adalah ini adalah acromioclavicular. Ini namanya adalah glenoid fossa. Kita lanjut ke bagian otot muscle of shoulder. Ini di bagian sini ini bisa kita lihat. Nah, ini pertama yang dari sini ini namanya trapezius. Jadi nama otot ini namanya trapezius. Ini kalau yang ini nih yang dari tadi disebutin acromion proses itu tuh di sini kalau di gambarnya ototnya. Lalu yang ini itu C7 apa ya? C7 itu mungkin adalah cranial atau clavikular, itu di bagian nomor 7-nya. Lalu di sini ini adalah T12, yang ini adalah lilac. Ini lilac crack lilac crack. Lalu di bagian sini ini adalah levator scapula. Jadi penggerak dari si scapulanya itu, kenapa dia bisa gerak-gerak gitu kan. Terus yang ini adalah spine of scapula. Kalau yang ini adalah otot rhomboid. Kalau yang ini adalah serratus anterior. Ditekuk. Oke. Ini namanya adalah tigarit. Ini yang tigarit itu ini. Lalu ini adalah clavicle. Yang ini adalah coracic process. Ini coracic process. Ini namanya adalah serratus anterior. Ini namanya kalau yang mana nih? Ini adalah prosasis minor. Yang ini prosasis minor. Terus yang terakhir ini adalah serratus anterior kalau dilihat dari samping. Oke, kita lanjut ke bagian gerakan. Di sini sudah terlihat ini pria ini seperti mengangkat bahunya gitu. Gerakan ini namanya elevation. Kalau mengangkat namanya elevation, kalau diturunkan namanya depression. Mengangkat elevation, diturunkan depression. Ini itu gerakannya skapulanya berpindah, jadi terangkat ke atas seperti ini. Lalu di gerakan selanjutnya, gerakan kedua ini seperti ini. Itu namanya protraction dan retraction. Itu kayak dijauhkan, didekatkan, dijauhkan, didekatkan. Jadi skapulanya tuh seperti ini. Menjauh, mendekat, menjauh, mendekat. Gitu. Lalu bagian ketiga ini yang ini namanya adalah ini namanya adalah upward rotation dan downward rotation. Maksudnya apa? Ini gerakannya tuh seperti gini. Jadi kayak dideketin gitu loh, tulang skapulanya tuh mendekat, jadi kayak gitu. Lalu kita lanjut ke bagian terakhir ini. Yang ini namanya adalah scapular tip.
scapular tilt. Jadi gerakan mengangkat seperti ini. Dari gerakan tubuh anatomi dari bawah ke atas, lalu turun lagi, dari bawah ke atas, turun lagi, gitu. Baik, sekian pemaparan video dari saya selaku mahasiswa dari program studi fisioterapi S1 dengan NIM 21103011087. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.